الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أصفى الأصفياء وأتقى المتقين اللهم صل وسلم على حبيبك سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله حق تقاته فقد فاز المتقون فرحم الله امرأ أخذ في إصلاح زاده والتيقظ ليوم معاده فقال عز من قائل في محكم التنزيل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, khatib mengajak kita semua untuk bersama-sama menjaga dan terus meningkatkan kualitas ketakwaan kita semua. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang bertumpu pada menjalankan apa yang diperintahkannya dan yang diperintahkan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi apapun yang dilarangnya dan yang dilarang oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya mau diatur oleh Allah, tidak ngeyel, tidak ingin tahu sendiri. Itulah takwa. Takut akan murka dan siksanya. Takut jangan-jangan kita telah jauh menyimpang dari jalan yang seharusnya kita ikuti dalam hidup ini, yaitu jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan ketakwaan ini kita semua mendapatkan limpahan maghfirah, kemudahan, kelancaran dalam segala aktivitas, dalam segala harapan. Allah berikan limpahan keberkahan dan kebaikan dalam hidup, dan insya Allah meraih ridhanya, berbahagia dengan ini semua insya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh ia telah meraih kemenangan besar, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, sidang Jumat kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akrab pada kita, semua kita sering mendengar bahkan mengucapkannya, istilah berkah. Para ulama dulu lokal Indonesia di daerah-daerah termasuk di Jakarta ini, sampai-sampai apa yang kita bawa setelah kenduri atau mengikuti pengajian atau hajatan dan sebagainya, mereka sebut berkat. Apa intinya? Berharap mudah-mudahan berlimpah kebaikan Allah di dalamnya. Itulah arti berkah. Hari-hari kita, saudaraku sekalian, belakangan ini lebih banyak di rumah. Jangan kita kehilangan keberkahan Allah. Keberkahan itu artinya adalah nilai plus, berlimpahnya kebaikan Allah. Rizki
satu hal, tapi barokah dari Allah hal lain. Kalau kita makan, itu namanya kita sedang menyantap rizki ilahi. Allah kasih rizki kita melalui makanan dan minuman yang diberikannya kepada kita lewat cara dan jalan apapun. Terserah Allah. Itu rizkinya. Tapi boleh jadi saat itu tidak bersamaan dengan barokah Allah. Maka Rasul ajari kita di setiap kesempatan mau makan atau minum, Allahumma barik lana. Begitu ajar beliau. Allahumma barik lana fima razaqtana. Berkahi ya Allah di dalam apapun yang Engkau rizkikan kepada kami. Wa qina azaban nar. Dan jauhkan kami, jaga kami ya Allah dari siksa api neraka. Ajaran beliau Rasulullah Muhammad SAW ini menunjukkan bahwa berkah satu hal, rizki Allah hal lain. Boleh jadi ketika suatu keberkahan Allah angkat dari makanan yang disantap seseorang, makanan yang disantapnya justru bisa dikonversikan oleh tubuhnya menjadi penyakit. Tapi jika disertai dengan keberkahan Allah, akan memberikan kesehatan, kesenangan, rasa aman dan nyaman dalam dirinya. Saudaraku sekalian, jangan hilangkan keberkahan Allah dari hidup kita. Caranya, genggam kunci keberkahan itu. Apa itu kunci barakah? Yang pertama, tilawatul Quran. Perbanyak membaca Al-Quran. Apalagi lebih banyak waktu kita di rumah belakangan ini ketimbang di tempat-tempat yang lainnya. Isi waktu antara lain dengan memperbanyak tilawatul Quran. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Dan ini adalah sebuah kitab yang telah kami turunkan dan yang penuh dengan keberkahan. Barakatullah ada dalam tilawah. Keberkahan ada dalam menghafalkan, menambah hafalan. Barakatullah ada dalam mengamalkannya. Barakatullah ada di dalam mengajarkannya. Barakatullah ada dalam memohon kesembuhan kepada Allah melalui ayat-ayat Al-Quran yang kita baca. Istishfa' bitilawatil Quran. Maka para ulama menyebut orang yang ragu dalam dirinya kalau ayat Al-Quran bisa menyembuhkan, nilai orang itu sama dengan hajrul Quran, meninggalkan Al-Quran. Jangan ada keraguan. Dunia medis, iya, tetapi ayat Allah adalah syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Kesembuhan, kata Allah, ayatku ini, dan kasih sayang yang kuberikan kepada hamba-hambaku yang beriman. Bagaimana nasib mereka yang kafir? Wala yazidul kafirin wala yazidul zalimina illa khasara. Sedang yang zalim, yang kafir di muka bumi ini hanya kian menambah kerugian dalam hidup mereka dengan hadirnya Al-Qur'anul Karim. Kita mendapat keberkahan dengan tilawah. Yang kedua, iqamatus shalah. Sepertinya sepele, biasa. Tapi yang dituju di sini adalah melaksanakan, menjalankan perintah salat. Kewajiban kita untuk salat itu di awal waktunya secara sempurna. Jangan karena di rumah ditunda 1 jam, 2 jam, mentang-mentang zuhur cukup panjang, apalagi sholat isya waktunya panjang, lalu penundaan. Hati-hati, penundaan sholat dapat melenyapkan barakatullah. Apalagi kalau sampai sholat yang bernilai wajib dalam agama ini akhirnya tertinggal, terbuang karena kelalaian kita.
Azan berkumandang, segera laksanakan sholat. Itu panggilan Allah. Cuma panggilan Allah ada yang acuh tak acuh, tidak menghiraukannya. Tunggu saatnya. Ada lagi panggilan Allah, siapapun dia tidak pernah bisa lagi untuk menangkis dan menolaknya. Dan tidak pernah sedetik pun untuk bisa menangguhkannya. Yaitu ketika ajal kita sampai. Sebelum waktu itu sampai, perkenankan, kabulkan, sambut panggilan Allah iqamatus shalah ini di awal waktunya. Dan di sana ada keberkahan. Allah Subhanahu wa taala berpesan dalam konteks ini, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu termasuk diri kita sendiri untuk menegakkan, melaksanakan salat di awal waktunya dengan sebaik-baiknya. Wastabir 'alaiha, dan bersabar untuk itu. Bersabar dalam menjalankannya, bersabar dalam menggugah keluarga kita, anak-anak kita untuk juga melaksanakan salat. Jangan biarkan mereka tanpa melaksanakan ibadah ini. Pembiaran nilainya sama dengan membenamkan anak-anak kita, wajah mereka ke dalam kancah jahannam. Na'udzubillah. La nas'aluka rizqan, lanjut Allah dalam ayat ini, kami tidak mengemis rezeki kepada kalian, wahai manusia. Nahnu narzuquk, kami justru yang memberimu rezeki. Kenapa hanya untuk menjalankan sholat kita lalu malas dan menundanya, dan tidak jarang kita akhirnya luput dari waktunya. Wal 'aqibatu littaqwa, kesudahan yang baik bagi ketakwaan. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah senantiasa mengucapkan bismillah di awal setiap kebaikan yang akan kita kerjakan. Duduk di kendaraan, ucapkan bismillah. Dikala mau santap, makan, minum, ucapkan di awal bismillah. Masuk ke dalam rumah sendiri, bismillah, dan ucapkan salam. Dan itu bagian dari zikir kepada Allah. Kenapa? Sebab dalam basmalah dan dalam zikrullah, di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, kullu amrin dhi balin la yubda'u fihi bil basmalah fa huwa akhta. Pekerjaan baik apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus hamba itu dari barakah Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan yang dilakukannya minus keberkahan, sia-sia. Mungkin selesai apa yang dikerjakannya, target hari itu bisa beres, tapi kebaikan tidak didapatnya dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak diawali dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Rumah yang tidak kita ucapkan salam dikala kita masuk juga akan lenyap keberkahannya. Ucapkan salam walau tidak ada penghuni. Mungkin keluarga sedang ada di tempat yang lain dan kita lebih awal masuk ke dalam rumah, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para malaikat Allah di dalamnya akan memberikan jawaban untuk kita, dan di situ ada keberkahan. Maka Rasulullah menekankan, jika seseorang mengucapkan salam dan mengucap bismillahirrahmanirrahim di awal dari kebaikan yang dilakukannya, ketika itu juga iblis berbisik dengan sesamanya, mengatakan la mabita wala asya. Tidak bisa lagi kita nginep di rumah ini, dan kita tidak juga bisa lagi santap bersama orang ini, karena getol mengingat kebesaran Allah Tuhan kita, Tuhannya. Iblis Tuhannya Allah, manusia Tuhannya Allah, dan mereka pangkalnya iblis dulu sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhannya. Perkaranya adalah karena kesombongannya, maka ia dicap sebagai kafir. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Saudaraku sekalian, terakhir pada kesempatan ini, dari sekian banyak kunci barakah adalah luzumul istighfar. Senantiasa mengucap astaghfirullahalazim, memohon ampunan Allah atas dosa dan kesalahan kita. Rasulullah bersabda yang artinya man lazimal istighfar, siapa saja yang membiasakan
mengucapkan istighfar, astaghfirullah, sadar betul akan banyaknya salah dan dosanya, ja'alallah, Allah akan menjadikan min kulli dhiqin makhraja, bagi hambanya itu segala kesempitan hidupnya akan Allah jadikan lapang. Wa min kulli hammin faraja, dan dari semua kecemasan, kesedihan, kegalauan, kegundahan, rasa takut, Covid dan sebagainya, Allah akan jadikan hatinya penuh optimisme, kegembiraan. Tidak ada yang dia rasakan ketakutan selain hanya takut semata kepada Allah. Prokes tetap ditekuninya, dijalaninya, karena itu adalah perintah agama. Al-akhdhu bil asbab, yaitu menjalani proses. Protokolnya harus diikuti. Tetapi di balik itu, ia tetap menyandarkan diri dan harapannya semata kepada Allah. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan dalam hidup kita, keluarga kita semua terlimpah barakah Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami Allah jalan yang lurus. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala fima naha anhu wa zajar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulik asyrafil arab wal ajam wa imam Makkah wal Madinah wal Haram sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zidhu ya Rabbi syarafan wa karaman wa mahabatan wa rif'atan wa ta'zima. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih faqad faza man ittaqa. واعلموا أن الله جل وعلا أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وأيد بالمؤمنين من عباده فقال عز من قائل في محكم التنزيل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. معاشر المسلمين, barakah Allah sangat didamba. Karenanya jangan buka kesempatan lenyapnya barakah dari sisi-sisi kehidupan kita. Ada keberkahan waktu, ada keberkahan umur, ada keberkahan keluarga, ada keberkahan ilmu, ada keberkahan harta benda, ada keberkahan tugas-tugas dan sehari-hari dan sebagainya. Banyak orang yang hilang keberkahan dari umurnya. Umurnya mungkin dipanjangkan oleh Allah, tapi tidak ada kebaikan yang bisa dipetik oleh yang bersangkutan, dan orang lain juga tidak merasakan ada hal positif yang patut ditimba dari perjalanan hidup hambanya itu. Ini namanya umur yang lenyap dari keberkahan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menuntun kita menuju jalan keberkahannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ikal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in waj'alna minhum ya arhamar rahimin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. Ampuni dan maafkan kami ya Allah. Maafkan dan ampuni juga dosa dan salah keluarga kami. Maafkan dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami tercinta tersayang, baik masih hidup bersama kami, apalagi yang sudah lebih awal mendahului kami berpulang ke rahmat-Mu. Sayangi kedua beliau ya Rabb, sebagaimana dulu kedua beliau sangat sayang kepada kami ketika kami belum berdaya dalam kehidupan ini. Ya Allah, ya Rabbana, jangan biarkan kami para hamba-Mu dalam kesulitan akibat pandemi ini ya Allah. Angkat penyakit ini semua ya Allah. Engkau maha kuasa, ini milik-Mu. Alam semesta ini milik-Mu ya Rabb.
segala isinya milikmu, segala makhluk di dalamnya milikmu, hatta kuman, virus dan semuanya milikmu. Maha kuasa Engkau ya Allah untuk melenyapkannya seketika. Ya Allah, karenanya kami bermohon, angkat penyakit ini, lenyapkan pandemi ini dari persada Nusantara ini, dari negeri ini dan dari semua negara di dunia ini ya Allah. Wabil khusus adalah negeri-negeri kaum muslimin, kaum muslimat. Ya Rabb, selamatkan kami semua dari pandemi ini. Selamatkan keluarga kami ya Allah, jauhkan dari kami musibah, bala, bencana. Beri kami kesempatan lebih banyak ya Rabb untuk bersilaturahim kembali dengan baik, untuk dapat bekerja kembali dengan baik, untuk beribadah kepadamu dengan lebih baik dan lebih sempurna sesuai kekuatan kami selaku hamba-Mu yang dhaif. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه بفضل يعطيكم ولذكر الله أجل وأكبر. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا